berterima kasih Tuhan, kalau di dalam setiap musim hidup kami boleh merasakan bahwa Engkau baik. Terima kasih Bapa, pagi ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuja dan menyembah Tuhan. Kami sudah mengungkapkan isi kami di dalam syair dan isi hati kami dalam syair dan kata-kata, dan saatnya sekarang kami mau mendengar Tuhan yang berkata-kata kepada kami. Pimpin kami semua hanya dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan kami boleh mendapatkan pengajaran dan pengertian dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih Bung Niki dan juga para hamba-hambanya yang sudah melayani. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan pakai. Saudaraku, seperti yang sudah kita ketahui, hari ini kita mau belajar tentang Mazmur yang bertemakan tentang sesuatu kebiasaan yang jelek. Benar ya? Iri hati. Iri hati bagus enggak? Enggak ya, jelek ya. Saya mau mengawalinya dengan sebuah cerita. Ini bukan cerita yang alkitabiah, tapi adalah ya nilai moralnya. Pada satu saat ada dua orang yang mati, yaitu yang satu adalah supir taksi atau supir Grab, supir ojek, dan yang satu adalah pendeta. Dua-duanya orang Kristen nih ceritanya. Lalu dia naik ke surga. Ketika dia di pintu surga, ya, dia disambut oleh Petrus, ya. Sama seperti saya masuk tadi ke rumah Bapak ini, saya disambut sama Bu Novi gitu ya. Shalom, selamat datang Pak Pendeta dan Pak Supir gitu ya. Mari masuk ke surga. Lalu mereka masuk dan yang pertama ditunjukkan sebuah tempat ya yang disiapkan untuk supir taksi tadi gitu ya. Supir taksi itu ternyata tempatnya luar biasa gitu ya. Rumahnya indah, bertingkat besar, fasilitasnya lengkap, tamannya luas, ada kolam renangnya. Ya. Ini Pak Supir silakan masuk, ini tempat saudara gitu ya. Lalu dia melanjutkan, lalu Petrus membawa ke sebuah rumah yang ya biasa aja, kecil, fasilitasnya nggak lengkap, ya nggak ada tamannya cuma semprit kecil, ya fasilitas cukup lah, tapi seadanya. Dan dia berkata kepada pendeta, Pak Pendeta, ini tempat Pak Pendeta, gitu. Pasti bingung dong pendetanya, hah? Petrus maksudnya ya, bro Pet, nggak salah nih, gitu loh. Dia kan supir ya, saya ini pendeta loh. Saya setiap minggu berkhotbah, bahkan seminggu bisa 3 kali khotbah. Saya melayani Tuhan udah lebih dari 40 tahun. Salah kali, ketuker kali, harusnya tempat yang tadi itu saya, ini tempat supir. Lalu Petrus menjawab, enggak salah, memang begitu saudaraku, Bapak Pendeta. Kenapa bisa begitu? Lalu Petrus menjawab, iya, supir Grab ini ketika dia bawa orang, itu dia banyak bawa orang berdoa kepada Tuhan. Ya. Kita kalau naik Grab kan pasti berdoa ya, karena kita nggak tahu supirnya. Sedangkan kamu ketika kamu bertugas berkhotbah, kamu buat orang banyak tidur. Jadi saudara jangan tidur ya. Nah, nanti saya rumahnya kecil di surga. Tapi saudara-saudaraku, kita sering pada situasi seperti itu ya. Kita merasa iri, kita merasa kok kayaknya enggak adil. Ya. Kenapa saya yang melayani Tuhan dan hidup saya benar, hidup saya taat, itu hidupnya biasa aja. Ya, cuman mediocre istilahnya, cuman biasa-biasa aja. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan hanya tidak mengenal Tuhan, tetapi berbuat jahat, ternyata diberkati oleh Tuhan. Ya.
Kita pernah ya merasakan seperti itu ya. Dan kita iri hati terhadap dia. Ya saya secara pribadi juga mungkin pernah merasakan begitu gitu ya. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pelayanan gitu ya. Aduh, saya ini setengah mati sekolah gitu ya, sekolah teologi lah sekarang ya. Ya kan? Kemudian kalau saya mau siapkan khotbah itu saya paling enggak 20 jam. 20 jam itu dibagi ya, mungkin sehari 3 jam gitu ya. Tetapi hidup saya biasa-biasa aja ya, di tengah-tengah aja. Tetapi ada orang yang enggak belajar, mungkin dia tadinya seorang dokter, seorang apa, kalau disuruh khotbah itu tidak pernah enggak pernah mempersiapkan diri gitu ya. Ya khotbah aja keluar gitu ya. Tapi fansnya banyak gitu. Ya, berkatnya luar biasa, mobilnya bisa mewah gitu. Mobilnya bisa mewah gitu. Padahal khotbahnya isinya mungkin firmannya hanya 10-20%, 80% isinya apa? Stand up comedy. Gitu. Tapi bukankah itu memang yang disukai sekarang oleh banyak orang Kristen? Tidak heran kita GRI Berkat, ya curcol sedikit, itu di sepanjang tahun banyak sekali diminta melayani ya, orang yang pernah kita melayani orang yang 7 bulanin kita doain, masukin rumah kita doain ya, ya terus apalagi ya usahanya minta didoain. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada yang meninggal. Saya nggak kenal, tiba-tiba saya diminta melayani. Saya tanya gerejanya di mana? Oh saya di GKJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Ya, jadi dia tidak tertanam di satu gereja. Tapi banyak orang-orang yang seperti itu tertanam di sebuah gereja yang mega church, gereja besar gitu. Ya, jadi mereka ke gereja yang memang menurut mereka itu lebih nyaman lah, lebih memuaskan rohani. Orientasi mereka adalah kepada diri sendiri. Tapi maksud saya seringkali kita iri hati seperti itu, betul ya? Pada beberapa situasi kita merasa iri hati, kita jealous. Ya, kalau kata di sini di Mazmur 73 dibilang ayat 3 dibilang aku cemburu. Saudara, cemburu itu kata yang baik apa enggak? Baik, kenapa Om baik? Ya, baik, benar sih ya. Baik kalau Om Beni ini cemburu terhadap istrinya misalnya, betul ya? Berarti kan dia mengasihinya gitu. Ya. Tapi jangan sampai Tante Wati nggak pernah cemburu sama Om. Nah, ya. Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan aku adalah Allah yang cemburu. Jadi cemburu itu sebenarnya arti yang baik, bisa mempunyai makna yang baik, betul ya? Kalau kita mengasihi istri atau suami kita, maka cemburu, asal bukan cemburu buta, itu adalah satu hal yang baik. Karena itu adalah sebuah sign, sebuah tanda bahwa kita mengasihi dia, amin. Ya. Tetapi di dalam bahasa Inggris, cemburu itu diterjemahkan 2 kata. Yang pertama adalah jealous. Itu kata yang digunakan oleh Allah, mengatakan aku adalah Allah yang cemburu. Artinya engkau tidak boleh berselingkuh secara rohani. Percaya kepada Allah lain, itu yang dia katakan ke bangsa Israel. Tetapi di bahasa Inggris ada satu lagi kata yang mirip tapi enggak bagus, itu adalah envy, iri hati. Nah iri hati ini yang enggak boleh, karena iri hati itu berdosa. Saudara-saudaraku, Mazmur 73 ini ditulis oleh seorang yang namanya Asaf. Saya tidak akan baca semuanya dulu, saya akan baca aja karena panjang ayatnya ya, saya akan baca cepat saja sambil kita mengeksposisinya. Asaf itu apa? Asaf itu adalah dari suku Lewi ya. Di dalam 2 Tawarik 25 dan bagian ayat-ayat di Tawarik dikatakan bahwa pada zaman Daud, bahkan pada zaman Salomo ya, orang-orang di tabernakel atau kemah suci dan juga di bait Allah itu dilayani oleh Asaf terutama ya, atau kelompok Asaf. Asaf ini juga nama orang ya, tapi keturunannya adalah bangsa Lewi yang melayani di bait Allah. Tapi melayaninya dia full time ya.
full time. Jadi setiap hari melayani, ya, setiap hari dia datang ke bait Allah, mempersiapkan diri untuk melayani. Ya. Jadi enggak campur-campur, dia adalah penuh waktu, enggak paruh waktu. Memang dari Senin sampai Minggu mereka melayani Tuhan. Jadi kehidupan rohaninya itu luar biasa. Mereka mengajarkan paduan suara, mengajarkan pemain musik, tidak hanya mengajar skill tapi juga mengajar secara rohani. Berarti Asaf ini rohaninya luar biasa ya, sebagai pelayan musik di bait Allah gitu loh ya. Berarti orang yang seperti ini kita biasanya merasa ini orang hebat nih, rohaninya tinggi. Tetapi saudara, apa yang terjadi di dalam dirinya? Di dalam ayat 1 kan dia bilang ya, kita buka ya, Mazmur 7, saudara yang punya bawa Alkitab, saudara yang punya aplikasi Alkitab, mari sama-sama saya buka Mazmur 73. Ya, dikatakan di situ ayat 1 ini adalah Mazmurnya Asaf. Jadi kita udah tahu ya siapa Asaf. Asaf adalah full timer yang melayani Tuhan. Jadi ini adalah orang yang sesungguhnya imannya luar biasa karena dia harus ngajarin orang ya. Karena hidupnya setiap hari bergaul dengan Allah. Dia pergi ke tabernakel, dia pergi ke bait Allah gitu ya. Dan ayat 1 dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau di dalam bahasa aslinya itu, kalau di dalam bahasa Inggris juga dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi orang Israel. Ada kata-kata Israel, tapi saya nggak tahu kenapa di LAI di sini nggak ada, ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang itu ditujukan secara umum. Ini adalah pernyataan dia. Saudara setuju nggak dikatakan bahwa sesungguhnya, saudara-saudaraku ada 3 kata sesungguhnya di sepanjang pasal 73 itu menandakan ini adalah sebuah afirmasi yang jelas akan firman Tuhan. Dia bilang Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Amin, ada amin? Amin ya. Dan bagi mereka yang bersih hatinya. Dan saya percaya ini adalah sebuah pernyataan iman atau pemahaman teologis dari Asaf ketika dia menulis pasal 73. Saudaraku, coba Mazmur ada berapa pasal seluruhnya? Cepat buka aplikasinya. 150. Dari 150 itu 12 yang nulis Asaf. Nah, ya. Jadi Asaf yang menulis, saudara-saudaraku. Nah, ini adalah pernyataan iman dia, pemikiran teologis dia. Asaf seorang yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang saya nggak tahu siapa, tapi kita lihat orang yang luar biasa, pendeta yang besar, pengajarannya gitu ya, tetapi orang yang rendah hati, gitu ya. Tetapi saudara-saudaraku, ternyata Asaf orang yang luar biasa, full timer, itu imannya bisa goyah. Dan dia hampir saja terjebak kepada sebuah dosa yang namanya iri hati. Bukan cuma kita doang nih orang yang biasa, saya pendeta yang amatiran yang bisa tergoda dalam iri hati, tetapi Asaf juga ternyata juga. Itu sebabnya setelah dia mengatakan konfirmasi tentang pemikiran, pemahaman teologis dia di ayat 1, terus dia berkata di ayat 2. Dia katakan begini. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ini adalah sebuah kata-kata puitis yang mengatakan bahwa ya, secara spiritual rohani bahwa tetapi dikit lagi aku ini imannya goyah. Sesungguhnya saya ini imannya rapuh. Bahkan saya bisa nyaris ya, belum berarti ya, baru nyaris. Nyaris tergelincir, nyaris imannya itu turun, bahkan mungkin saja dia meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kenapa Asaf seperti itu? Kita lihat ayat 3. Ayat 3 mengatakan sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Artinya apa? Orang fasik tahu ya, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang dalam hidupnya nanti kita lihat di ayat berikutnya.
Loh, Tuhan bilang bahwa Tuhan memberkati orang-orang pilihannya Israel. Tuhan memberkati orang-orang yang tulus hatinya, betul ya? Yang bersih hatinya. Tetapi gue lihat di luar sana orang yang gak mengenal Tuhan, bahkan orang yang berbuat jahat itu mujur. Goyang dia saudara. Ini berarti firman Tuhan ini diragukan kebenarannya. Ini yang terjadi di dalam Asap. Ketika dia melihat hidup saya itu taat, tetapi biasa-biasa aja. Sementara di luar sana hidup orang tidak taat sama Tuhan, tidak mengenal Tuhan, ternyata mujur dan fasik. Saudara, ini mirip dengan kitab Ayub. Kalau Ayub bertanya, kenapa orang benar hidupnya buruk? Yaitu dia sendiri, dia kalau hidup benar ya, taat ya. Saudara baca kitab Ayub, tetapi dia mengalami sakit tulah, hilang semuanya. Kenapa orang benar itu hidupnya buruk? Itu Ayub. Tetapi mirip dengan Ayub, Asap mempertanyakan kenapa orang buruk, orang jahat hidupnya baik, diberkati oleh Tuhan. Terus dia bilang gini, sebab aku apa? Ayat 3, aku cemburu. Nah ini yang gak ada terjemahannya bahasa Indonesia. Allah cemburu, baik. Tapi Asap, dosa, cemburu, bahasanya cemburu juga. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan Allah itu jealous, tetapi Asap ini adalah envy. Envy ini adalah sikap cemburu yang gak baik, makanya saya kasih istilah lain lah ya, iri hati. Ya. Kenapa dia iri hati? Karena dia lihat di ayat 4 dia bilang kan kesakitan gak ada pada mereka. Mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Saya gemuk, tapi saya bukan orang jahat ya. Ya. Jadi orang yang gak percaya Tuhan dikatakan gak pernah sakit. Mereka sehat, gemuk-gemuk, ya, gendut-gendut. Dan terus mereka tidak mengalami kesusahan. Di ayat 4, ayat 5 boleh dilanjutkan. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Ya, jadi dia hidupnya gak susah. Bahkan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Tulah itu seperti kutuk ya, seperti bangsa Mesir ditulah. Enggak pernah. Padahal mereka tidak pernah kenal Tuhan, bahkan jahat. Nah karena itu ayat 6 katakan mereka itu sombong. Ya, udah gak kenal Tuhan, hidupnya diberkati dan bisa sombong lagi. Ya, berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Udah gitu orangnya jahat, keras, suka menindas. Ya, ayat 7 dikatakan karena kegendutan, karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok dan hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Dia paling senang julid orang ini. Ya. Orangnya julid katanya di situ ya. Ngomongin orang terus di situ ayat 7 dikatakan. Dikatakan ayat 8 mereka nyindir-nyindir, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Jadi kalau dia membicarakan orang, berarti yang dibicarakan adalah yang kejahatan orang. Ya. Lalu dikatakan hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Dan ayat yang 9 nih yang paling bahaya nih. Dikatakan apa? Mereka membuka mulut melawan langit. Artinya apa? Mereka menghujat Tuhan. Saudara ingat di dalam Kisah Para Rasul itu ada Herodes ya. Herodes dia menghujat Tuhan kan. Dia menghujat Tuhan tapi seketika itu dia plek jatuh mati. Betul ya? Terus kalau nggak salah mungkin tahun lalu ada yang viral juga ya, stand up komedi cewek gitu ya. Ya dalam stand up komedinya, lawakannya dia menghujat Yesus. Tiba-tiba dia jatuh gitu ya. Ya. Itu masih bagus. Ya, bahaya memang, tapi itu masih bagus. Tapi ini dia bilang banyak, nggak semuanya begitu. Banyak orang yang menghujat Tuhan tapi hidupnya baik-baik aja. Frustasi nggak lo ngeliat gituan? Mereka menghujat Tuhan, tetapi
hidupnya enak-enak aja, bahkan diberkati. Ini Tuhan gak salah apa dengan firman-Nya. Tuhan kan bilang berkat dan kutuk. Orang yang tidak setia sama Tuhan itu dikutuk. Tapi di Asaf melihat mereka malah diberkati. Bahkan mereka menghujat Tuhan. Katanya John Lennon dulu juga matinya setelah menghujat Tuhan ya. Dia menghujat Tuhan, gak berapa lama tiba-tiba dia ditembak. Ya, dia seketika mendapat, tapi ini enggak. Mereka artinya berbicara ke langit, ya, ke surga, artinya menghujat Tuhan, tapi enggak nerima akibat apa-apa. Asap frustasi melihat orang-orang yang seperti itu. Lalu dikatakan mereka membual di bumi, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, pengikutnya banyak, followernya banyak. Ya. Mendapatkan mereka seperti air melimpah. Ayat 11 dikatakan dan mereka berkata, bagaimana Allah itu tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Asap mulai ini, goyah nih imannya. Ya, dia mulai meragukan Tuhan. Ya. Tuhan tahu gak sih orang-orang seperti ini jahatnya minta ampun? Gak pernah percaya Tuhan, tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Berkat, gak pernah sakit, mobilnya banyak, rumahnya besar, pengikutnya banyak. Ya. Lalu ayat 12 dikatakan sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta, hartanya bertambah terus. Dan senang selamanya. Lalu Asaf melihat kepada dirinya, dia bandingkan dengan dirinya. Dia katakan sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Tadi kan dia bilang Tuhan memberkati orang yang hatinya bersih. Tapi karena dia lihat fakta di depannya dia, maka dia katakan percuma. Percuma saya mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Saudara-saudaraku, seringkali orang Kristen itu jatuh ke dalam dosa, bahkan meninggalkan Tuhan ketika dia nggak bisa mematchkan atau merekonsiliasi, menyocokkan antara firman Tuhan dengan kenyataan yang ada. Benar ya? Katanya Tuhan memberkati orang-orang yang setia. Tapi banyak tuh orang-orang yang setia yang hidupnya nggak enak. Gitu ya. Katanya Tuhan mengutuk orang-orang yang melawan dia. Tapi banyak tuh orang yang diberkati, orang yang mengutuk Tuhan. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang akhirnya melihat situasi itu bukan mendekat kepada Tuhan, tetapi justru menjauh kepada Tuhan. Saudara tahu penginjil besar yang namanya Billy Graham? Ya? Sebelum itu kan luar biasa. Sebenarnya dia nggak kerja sendiri. Ada temennya, sahabatnya yang namanya Charles Templeton. Saudara Google ya, Charles Templeton. Jadi dia kemana-mana menginjil itu berdua dengan timnya gitu. Sampai satu saat Charles Templeton melihat sebuah majalah Times, di depannya itu adalah seorang anak Afrika yang kurus kering, ya, ingusan, kelaparan, minta makan. Lalu dia mulai mempertanyakan Tuhan. Dan akhirnya dia murtad. Saudara Google, dia membuat sebuah buku yang namanya Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Billy Graham dan beberapa temannya berusaha untuk menginjili dia. Tapi pada tahun 2000 berapa dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Tragis dan menyedihkan ya. Orang yang sudah memenangkan banyak orang, tapi dia nggak bisa mencocokkan firman Tuhan dengan realitas yang ada. Nggak matching. Dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Banyak sekali orang yang seperti itu, bahkan teolog dan pendeta-pendeta besar. Tetapi ada yang kembali kepada Tuhan, ada yang nggak kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, Billy Graham tetap dipakai Tuhan luar biasa, umurnya 100 lebih ya. Tapi Charles Templeton yang seharusnya bisa begitu, tetapi ternyata dia
meninggalkan Tuhan. Kita nggak mengerti seperti itu. Ya, untuk hal-hal seperti itu kita nggak mengerti. Saudara nggak usah pikirkan lah. Ya, itu adalah Ulangan berapa ya? 24 katakan hal yang disingkapkan ya kita itu untuk kita. Tetapi hal yang tidak disingkapkan Allah itu adalah misteri Allah. Tapi itulah kehidupan. Ya, saudara-saudaraku, Asaf merasakan bahwa ini hidup nggak fair. Life is unfair, dia bilang gitu. Sampai mana kita tadi? Oke? Ya, dia membandingkan diri ayat 4 dia bilang sepanjang hari aku kena tulah. Ya, jadi dia hidupnya sial gitu. Bahkan kena hukum setiap pagi. Setiap pagi dia kena hukum. Ya, saudara bayangkan dari ayat pertama dia punya afirmasi, ya, iman yang kuat, teologi yang kuat. Tapi pada satu titik ketika dia melihat realitas orang di luar bait Allah di dunia sana, yang diberkati Tuhan, imannya goyah. Dan fokusnya bukan lagi pada Tuhan, justru dia cemburu, dia iri hati, dia berdosa. Dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia mulai meragukan ya, firman Tuhan, pengajaran yang dia terima dan dia ajarkan kepada para musik, para pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Tetapi imannya masih ada, makanya dia apa nih ya, galau dan gelisah. Ya, antara mau tetap beriman, tetapi begitu gua keluar, gua ngelihat ketidakadilan. Gitu. Jadi dia galau. Ayat 15 dikatakan, seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia bilang, kalau begini saya mau ngajari anak-anak saya bahwa kadang-kadang Tuhan itu tidak adil. Dia bilang gitu. Tapi kalau saya ngomong begitu berarti saya sudah berkhianat. Jadi saya nggak boleh berkata-kata seperti itu kepada murid-muridku. Tetapi dia kembali lagi. Tetapi ketika saya bermaksud untuk mengertinya, nggak bisa. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. So, saudara-saudaraku, ini adalah yang bahaya. Ketika kita melihat dosa, kita meresponsnya dengan dosa. Betul ya? Ketika kita melihat ketidakadilan, respons kita bukan mendekat kepada Tuhan, malah kita menjauh kepada Tuhan. Dan itu efeknya akan luar biasa jelek buat kita, percaya nggak? Yang pertama secara fisik, saudara bisa sakit. Ya, ketika saudara sakit hati terhadap orang lain dan saudara menyikapinya dengan dendam, dengan marah, maka kadang membuat kita jadi penyakit jantung, betul ya? Yang paling parah cancer, bisa ya? Orang cancer itu firman Tuhan juga pernah katakan ada orang memang yang sakit ya karena sakit, tapi ada juga karena dosa. Dosa itu bisa dalam bentuk sama kita memendam dendam. Kita mau balas dia sehingga kita sakit. Saudara hati-hati. Iri hati adalah sebuah respons yang dosa, tidak baik. Dan ini yang dilakukan. Asaf pada titik ini mengalami erosi iman, degradasi iman. Ketika dia nggak bisa nyocokin antara firman Tuhan dengan kenyataan yang ada. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Saudara dan saya pernahkah mengalami hal yang sama? Respon saudara apa? Dan kita lihat respons dari si Asaf di ayat berikutnya. Ayat 17. Ya, saya ulangin ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mereka ini orang-orang yang jahat. Nah, saudara-saudaraku, satu hal yang Asaf lakukan ketika imannya itu sudah di titik nadir, dia sudah hampir terpeleset, jatuh, tergelincir. Dia bilang, dia masuk ke tempat kudus Allah. Artinya dia datang, bisa jadi artinya dia datang ke gereja, benar? Atau dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan di situ
dia mendapatkan sesuatu, pengertian yang baru dari Tuhan. Saudara-saudaraku, ke gereja itu ya, itu dalam konteks kita mungkin itu juga berarti ke gereja. Ke gereja saudara bukan soal merasa perasaan feeling ya, perasaan aja. Ya, sebenarnya bukan perasaan kita saja yang dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi seperti asap, asap itu sebelum perasaannya yang gundah itu, gelisah itu menjadi kuat, pikirannya yang diisi oleh Tuhan. Ngerti ya? Artinya kalau kita ke gereja, kalau kita menghadapi itu, ya datang kepada Tuhan melalui doa, melalui ibadah, dan minta Tuhan kasih pemahaman yang baru. Dan itu yang dilakukan dan diterima oleh Asaf. Jadi dia ke gereja bukan sekedar untuk perasaannya sukacita dan enak, mungkin di dalam puji-pujian, tetapi Tuhan memberikan pemahaman, understanding yang baru, pasti melalui firman Tuhan. Pasti Asaf mendengar firman Tuhan. Pasti Asaf membaca firman Tuhan. Gitu ya. Jadi kita bukan hanya menyanyi di gereja, memuji Tuhan, mengangkat tangan, menangis dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus minta Tuhan untuk kasih hikmat pengertian yang baru, betul ya? Pemahaman yang baru, karena itu lebih penting saudara-saudaraku. Kalau soal perasaan saudara keluar dari tempat ini, saudara tidak dapat pemahaman, maka perasaan itu bisa hilang, benar nggak? Iya, ketika engkau melihat lagi ketidakadilan, ketika engkau mengingat lagi bosmu itu menekan engkau terus di kantor, sehingga engkau tidak bisa naik jabatan, engkau sedih lagi, betul nggak? Tetapi ketika engkau mendapat pemahaman baru dari firman yang engkau dengar, di gereja, di persekutuan, di jam doa, maka biasanya kita akan memiliki cara pandang yang baru menghadapi ketidakadilan di dalam dunia ini. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, minta selalu dalam persekutuan di gereja di mana saja. Tidak hanya Tuhan membuat sebuah perasaan, tapi kasih pemahaman yang penting. Betul ya? Kasih cara pandang yang benar. Saya kemarin begini, cara pandang yang benar dan bisa mengenal Allah dengan benar. Karena kalau kita mengenal dengan Allah benar, kita bisa mengerti nih. Ya, kalau dengan pikiran sendiri kita nggak ngerti apa yang terjadi, ya, bagaimana mungkin? Tapi dengan pemahaman yang benar, maka kita bisa lebih damai sejahtera. Karena melihat segala sesuatu yang tidak adil rasanya, kita udah punya pemahaman baru dari firman Tuhan. Amin. Kemarin saya tiktokers tapi cuma ngeliat doang ya. Jadi karena sekali lihat di TikTok itu kan kalau sekali lihat datang terus ya, muncul terus gitu ya. Ya, jadi Budian suka muncul terus gitu ya. Iben gitu ya. Ya, Aidan itu yang suka saya lihat tuh. Ya. Lalu juga ada saya suka lihat puji-pujian. Sekarang ada seperti keluarga Putirai itu ya, luar biasa ya, nyanyinya luar biasa. Terus juga ada sebuah persekutuan anak muda gitu. Wah, nyanyinya aransemennya luar biasa. Ya, tapi masih kalah dengan aransemennya Neil. Ya. Wah, ini gitu ya. Waduh, nyanyinya itu banyak mungkin segini orangnya itu puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi ada salah satu hal yang menggelitik saya. Akun itu namanya Papi J. Papi J. Saya bilang, mungkin kalau ke gereja mereka hanya mengentertain, meminta Tuhan mengentertain perasaannya, pikirannya enggak. Kalau maksudnya, saya nggak tahu ya, J itu apa. Ya, tapi pengertian saya adalah Papi Jesus gitu ya. Waduh, rohani banget ya, Papi Jesus. Saya pernah teman kita juga gitu, bikin status di story-nya, thank you Papi J, saya dapat berkat segitu-gitulah. Saya bilang orang-orang seperti ini sebenarnya bukan salah, tapi mungkin mereka belum mengerti. Mungkin kalau dia ke gereja, mereka lebih minta Tuhan itu memuaskan perasaannya. Tetapi tidak meminta Tuhan untuk memberikan understanding pemahaman yang benar.
Karena di dalam Alkitab Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Bapa, betul? Tapi dia adalah sahabat, ya, dia adalah saudara. Justru diajarkan kamu manggil Allah itu Bapa. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Ya, kecuali mungkin Papi J itu maksudnya suaminya dia kali ya. Nah, tapi kalau pengertian Papi J itu adalah Jesus, Papi Johan, ya, bisa ya? Atau Papi Jago, Jago Panjaitan, Ago maksudnya. Bukan ya? Ya. Papi B, Papi Benny, ya. Nah kalau dia mengerti kan sebenarnya dia tidak akan menyebut Yesus Bapa, ya. Saya nggak mau saudara-saudaraku di sini juga seperti itu, ya. Nah saudara harus punya pemahaman yang benar, ya. Ketika Asaf masuk ke hadirat Allah, Asaf datang berdoa, menyembah Tuhan di rumah Tuhan, dan akhirnya dia mengerti Tuhan adalah pusat segala sesuatu. Kenapa? Dia datang ke rumah Tuhan tidak hanya berdoa dan memuji menyembah, tetapi dia mendengar firman. Dan akhirnya dia mengerti kebenaran. Dan dia lebih mengerti tentang apa yang sedang terjadi, yang sebelumnya dia rasakan itu tidak adil. Amin. So, saudara-saudaraku, mari ketika kita menghadapi situasi yang gak enak, bahkan gak adil buat orang lain, tapi mungkin juga untuk kita, anak kita rasanya tidak adil, kita lakukan seperti Asaf. Karena kalau kita tidak melakukannya, mungkin Asaf jadi tergelincir. Mungkin dia akan bilang kepada Raja Daud, gua resign menjadi pelayan Tuhan. Kenapa? Karena gak bisa match di otak gue antara firman yang gue terima, yang gue pelajari dengan kenyataan di luar sana. Tapi puji Tuhan, Asaf itu datang ke bait Allah. Dia berdoa, dia menyembah Tuhan kayak kita tadi, tetapi dia juga mendengar suara Tuhan. Sehingga akhirnya dia punya new understanding, pemahaman yang baru. Dia katakan selanjutnya, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, dan akhirnya dia dapat katakan memperhatikan kesudahan dari mereka. Ternyata orang-orang yang weak itu, orang-orang yang jahat itu ada kesudahannya. Tuhan kasih pengertian sama dia. Kesudahannya apa? Sesungguhnya di tempat-tempat, ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau tahu ruh mereka. Nah, saudara-saudaraku, ingat ya ayat 2 tadi dia bilang apa? Aku ini di tempat licin aku akan tergelincir. Ya, benar ya, ayat 2 kan dikatakan begitu ya. Tetapi aku sedikit lagi kakiku terpleset dan aku tergelincir. Itu karena dia lihat keadaan yang tidak adil. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia ke gereja, Tuhan kasih pengertian, berubah. Dia katakan ternyata bukan aku yang tergelincir, mereka yang tergelincir, betul ya? Dikatakan sesungguhnya di tempat-tempat ini kau taruh mereka. Tuhan taruh mereka di tempat di sini, di ujung sini. Sebentar lagi jatuh. Dan kalau mereka jatuh dikatakan kau hancurkan mereka sehingga hancur. Ayat 19 dikatakan betapa binasa mereka dalam sekejap. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan Allah. Mereka semua itu betapa endingnya itu lenyap, saudara-saudaraku. Lanjut. Seperti mimpi pada waktu terbangunnya Tuhan, maka waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudara pernah nggak mimpi itu sebentar ya? Dan kadang kita lupa ya mimpi apa sih? Tapi ya, kemarin saya lagi mimpi apa gitu ya? Tapi ada Bang Andi gitu ya. Tiba-tiba istri saya ketok, saya mau pergi karena dia mau pergi ke bandara gitu. Ketika saya tadi gue mimpi apa ya? Lupa, betul ya? Kadang-kadang kita lupa, seringnya kita lupa, tapi ada mimpi yang kita ingat juga. Nah seperti itu sebenarnya hidup orang-orang yang jahat. Itu akan segera sirna. Memang mereka diberkati, tapi itu sifatnya sementara. Di dalam perspektif kekekalan mereka itu hancur. Seperti mimpi. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Berikutnya, ya, dia kembali lagi ke diriku.
ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu. Ya, aku dungu dan tidak mengerti. Bahkan dia bilang, aku seperti binatang yang ada di dekatmu. Tetapi, ini dia dapat pengertian, 23 ini luar biasa dia bilang. Aku tetap di dekatmu. Nah, saudara-saudaraku, mulai ayat 23 ini penting. Inilah imannya udah balik lagi. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia punya perspektif yang baru. Dia memandang segala sesuatu tidak lagi dengan dosa, yaitu iri hati, tapi dia memandang kepada Tuhan. Amin. Ya, dia katakan, engkau memegang tangan kananku. Ternyata Tuhan meyakinkan dia dengan firman-Nya bahwa Tuhan memegang tangan kanannya. Dengan nasihatmu, dengan firman-Mu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Haleluya. Tuhan tidak hanya memberikan kenyamanan, Tuhan tidak memberikan kekuatan, tetapi dia bilang, dia angkat ke kemuliaan. Luar biasa. Dan ini adalah 25 adalah ayat yang cukup terkenal. Maaf terlalu semangat. Dia katakan, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain kau tidak ada yang kuingini di bumi. Hanya kau milikku. Nanti kita nyanyi ya akhir ya. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau. Itu pernyataan iman dari Asaf. Lalu ayat 26 dia katakan lagi. Bung Niki gimana nih? Dia bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Apa bagianmu? Tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Amin saudara-saudaraku. Lalu ayat 7, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan kasih pengertian, lu gak usah khawatir sama mereka. Mereka itu sebentar aja. Ya, mereka akan hilang. Dan ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Hanya dekat Allahku, ada kenang hatiku. Kaulah perlindunganku. Sama. Jadi lagu yang mana nanti yang kita nyanyi? Lagu ini aja lah ya. Hanya kau ya. Neil, Bung Fani nanti siapin lagu itu. Dan saya percaya ya, ketika Asaf itu masuk ke bait Allah, ya, dia bilang ke tempat kudusku. Kan itu ada di sana kan ibadahnya itu selain nyanyi ada persembahan korban ya. Dan ketika dia mengamati persembahan korban, dia bilang gini, ternyata Allah itu sangat concern dengan dosa. Harus ada pengorbanan. Ya. Dan semua yang terjadi di bait Allah ini, yang dia alami itu merubah pikirannya dia. Jadi saudara-saudaraku, dengan demikian kita juga harusnya seperti itu, meniru, meneladani Asaf. Berada di bait Allah bukan berarti soal tempat, berada di gereja yang nyaman, dingin, ya, yang gede, yang musiknya luar biasa. Tetapi berada di tempat Allah juga adalah ketika kita memisahkan diri, ya, lalu kita berdoa, menyanyi, dan membaca firman Tuhan, sehingga kita dapat perspektif yang baru. Amin. Cara pandang yang baru. Dan hal yang penting di sini adalah Asaf ketika dia datang ke bait Allah, dia menerima pengertian. Saudara-saudaraku, saya mau menutup khotbah saya dengan beberapa poin penting yang bisa kita bawa dalam hidup kita.
Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak adil, yang tidak mengenakan, maka janganlah berbuat dosa. Hal penting yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus apa? Meluapkannya, ya. Kita harus mengeluarkannya itu hanya kepada Tuhan. Di dalam doa, dalam nyanyian, ya, dalam ngobrol sama Tuhan. Mazmur 62 ayat 8 katakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu, karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Dan saudara ketahuilah saudara, bahwa Allah itu terlalu besar untuk persoalan kita, amin. Dia terlalu besar untuk kemarahan kita, untuk kekecewaan kita, untuk rasa sakit kita. Bahkan dia Allah besar untuk pertanyaan-pertanyaan kita atas kehidupan ini. Amin. Saudara kan suka bertanya juga seperti pemazmur Asaf ya. Berapa lama lagi Tuhan? Kenapa ini terjadi? Saudara, tidak ada salahnya bertanya pada Tuhan. Betul ya? Betul ya? Betul lagi. Ya. Tidak ada salahnya bertanya kepada Tuhan, tapi jangan mempertanyakan Tuhan. Ngerti bedanya ya? Ya. Bertanya kepada Tuhan itu adalah bisa mempengaruhi kita secara fisik juga. Ya. Kita bisa mendapat jawaban, kita bisa curhat kepada Tuhan. Ya. Jadi bertanya kepada Tuhan itu hal yang baik. Ya, karena bertanya kepada Tuhan itu menandakan bahwa kita rindu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang siapa itu Allah. Selain bertanya kepada Tuhan itu juga seperti curcol, artinya itu kan bisa buat healing buat kita. Ya, kita keluarin semua kepada Allah. Tetapi kalau mempertanyakan Tuhan berarti kita sedang meragukan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, it's okay saudara bertanya kepada Tuhan. Saudara boleh bertanya kenapa hal ini terjadi. Tetapi saudara harus akhiri, tolong saya untuk mengerti Tuhan. Beri saya anugerah, beri saya damai sejahtera dan lain sebagainya. Jadi hal yang pertama seperti Asaf, ketika kita menghadapi ketidakadilan, mari kita datang kepada Tuhan, ke tempat kudusnya. Yang kedua adalah kalau saudara menderita, mengalami ketidakadilan, hati-hati, jangan berbuat dosa. Seringkali manusia menyikapi, meresponi dosa dengan dosa. Itu yang bahaya, betul ya? Ketika kita di jalan aja hal-hal yang ringan, ada orang yang seenaknya mengambil jalan kita tiba-tiba dan membahayakan kita, itu kan dosa. Tetapi kita menyikapinya dengan dosa. Buka kaca, angkat tangan, kata Kak Horas waktu dulu, mengepalkan, bahkan menaikkan cuma satu jari, gitu ya, ada yang begitu, mengumpat kata-kata kebun binatang keluar. Hati-hati, tetapi yang penting lagi iri hati itu dosa. Ya, jadi jangan kita mengiri hati keadaan yang tadi itu dengan iri hati. Iri hati itu dosa. Ya. Atau kita menghadapi keadaan itu kita juga menyalahkan diri sendiri. Ya, gua nih orang yang nggak berarti, orang gue yang nggak bisa, padahal gue udah taat melayani Tuhan dan lain sebagainya. Jangan, terkutuklah saya, dosa om. Makanya saya bilang jangan merespons dosa dengan dosa. Ini kan adalah contohnya. Jangan kita melihat orang yang rakus dan meresponinya juga dengan tambah rakus. Jangan kita melihat orang yang menipu kita, lalu kita meresponinya dengan tipu balik dia. Jadi hal yang kedua adalah jangan di dalam kesulitan kita, dalam ketidakadilan, jangan kita meresponi dengan berbuat dosa. Pengkhotbah 8 ayat 11 katakan, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh dengan niat untuk berbuat jahat. Jadi pengkhotbah katakan kecenderungan kita ini membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi jangan, Tuhan hari ini katakan bahwa
jangan menyikapi dosa dengan dosa. Jadi pertanyaan kita pada hari ini adalah bagaimana selama ini kita meresponi dosa yang ada di sekitar kita. Di dalam ketidakadilan, penderitaan yang kita alami, ya, apakah kita menyikapinya dengan dosa? Cepat saja yang ketiga, saudara-saudaraku, biarlah kita di dalam menyikapi sesuatu itu tidak fokus pada masalah itu. Kita jangan fokus kepada orang yang, wah tuh tambah tuh mobilnya, wah followernya makin nambah. Jangan fokus pada itu. Tapi coba dengan lihat cerita yang lebih besar. Dan Asaf bisa melihat ini. Oh ternyata apa yang mereka hadapi itu hanya sifatnya sementara, benar ya? Tapi apa yang saya terima, terutama di dalam Yesus Kristus, itu adalah sifat yang kekal. Ya? Oleh karena itu, untuk menyikapi itu, ambillah sebuah gambaran yang lebih besar. Ya? Jangan memusingkan hal-hal yang detail, ya, kekayaan orang lain, dan akhirnya itu bahaya saudara-saudaraku. Akhirnya saudara dalam hidup saudara juga mengejar apa yang dia raih, betul ya? Akhirnya sebagai hamba Tuhan misalnya, saya cari gimana orang bisa manggil saya setiap hari. Saya lihat Suca di YouTube. Tahu Suca apa ya? Suca apa mon? Stand Up Comedy Academy. Nah, kan bisa saya catat, wah ini di khotbah gitu ya. Seperti salah satu anak muda pendeta di gereja yang besar tuh saya lihat. Aduh itu kagak ada isinya. Ya, cuman humor terus, pakai slapstick sekali, dia duduk, dia apa gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, yang ketiga adalah ayat 27 katakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, dan kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan Tuhan. Jadi lihat gambaran besarnya. Allah itu punya rencana yang baik di dalam hidup manusia, dan terutama dalam hidup kita, amin. Dan dia sudah memulainya dalam diri kita melalui Yesus Kristus di kayu salib. Dan ini enggak berhenti. Dia akan datang kembali dan akan mengembalikan semuanya kembali pada tempatnya. Artinya semua yang menyimpang semua akan kembali. Jadi hal yang ketiga adalah ambil gambaran besarnya, ya, dari semua yang terjadi. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasul Paulus sendiri menghadapi siksaan ya. Dia disesah berapa kali. Di dalam surat Timotius dia mengatakan ada orang yang namanya Alexander ya, Timotius 4 ayat berapa itu ya? Sempat ayat 14 dikatakan ada tukang tembaga itu udah berbuat jahat kepada saya. Ya. Tetapi dia bilang, dia diam aja, dia bilang Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Tuhan yang akan membalas. Lalu dia meneruskan lagi Paulus di dalam Roma 12 ayat 17-22. Jangan, ini jamnya mati ya. Janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, dan aku akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dari ayat ini berarti kira-kira ada 3 hal penting. Yang pertama, sabar, ya, jangan bereaksi. Ya. Yang kedua, jangan balas. Ya. Balas dengan cara yang ringan atau berat, jangan balas. Justru ya, dan yang ketiga Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ini bahwa tunjukkan kasih. Ya, pikir mengalah. Pikirkan secara kreatif bagaimana saya bisa mengasihi orang yang mencelakakan saya. Yang terakhir, yang keempat, saudara-saudaraku, ya, kita harus mempercayakan keadilan itu pada Tuhan. Sekarang mungkin terlihat tidak adil. Tetapi pada satu saat nanti Tuhan akan mengembalikan semua pada porsi dan tempatnya yang benar. Amin. Ya, semuanya akan dikembalikan. Di dalam Wahyu juga
berbicara Wahyu 5 kalau nggak salah, bicara tentang martir-martir. Itu kan nggak adil ya, martir itu tahu ya, orang yang mati, orang Kristen yang mati bagi Tuhan. Tapi di Wahyu 5 dikatakan mereka akan diangkat, mereka akan dikembalikan. Ya. Kapan? Yaitu pada penghakiman yang terakhir. Ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan membuat semuanya menjadi benar. Oleh karena itu percayakanlah keadilan hidupmu pada Tuhan. Kisah Para Rasul 17 ayat 31 katakan begini, karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seseorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Pada saat Yesus datang nanti, ya, semua ketidakbenaran akan menjadi benar. Semua yang jahat menjadi baik. Ya. Artinya semua ketidakadilan menjadi adil. Termasuk orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang diberkati dalam tanda kutip karena kejahatan mereka, mereka akan menerima akibatnya. Amin. Tuhan Yesus sendiri udah ceritakan waktu dalam peristiwa apa, Lazarus dan orang kaya ya. Orang kaya tapi pelit gitu ya. Lazarus minta nggak dikasih. Malah anjingnya orang kaya itu menjilati Lazarus. Ingat ya? Tapi ketika dua-duanya mati, kita lihat tempatnya, Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya yang pelit itu yang diberkati di dunia, ternyata di dunia akhirat dia tidak diberkati. Dia di dalam neraka yang panas sampai dia bilang, Tuhan kalau boleh si Lazarus itu bawa aku. Dia bilang nggak bisa karena jurangnya terlalu jauh. Kalau gitu pergilah kepada keluargaku, katakan mereka harus baik-baik. Supaya kalau mereka mati, mereka berada di tempat yang baik. Gitu ya. Tuhan bilang percuma. Aku sudah ngasih firman. Masalahnya kita mau dengar apa enggak. Saya undang para pemusik. Jadi saudara-saudaraku, sambil mempersiapkan diri, kita akan mengingat janji Tuhan hari ini. Dan semoga tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita menghadapi ketidakadilan, ingatlah bahwa Tuhan itu baik, God is good. Tuhan itu adil, benar? Dan Tuhan pada waktunya nanti akan memperbaiki segala sesuatu. Saudara-saudaraku, hidup itu tidak adil, benar? Life is not fair, tetapi Tuhan itu baik. Dan saya akan memberikan saudara satu ayat lagi, ayat penutup yang menguatkan hal kita. Ketika semua hal nampak tidak adil dan gagal, yaitu dari Ulangan 32 ayat 3b sampai 4. Firman Tuhan katakan begini, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Amin. Saudaraku, mari saya ajak doa bersama. Doa singkat dan saudara boleh ikuti doa saya. Ya. Saudara bisa bacakan. Tuhan, berilah saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Dan beri saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat saya ubah. Dan beri saya hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Aku percaya Engkau adil dan sempurna dalam segala caramu. Dan aku memasrahkan seluruh keinginanku kepadamu. Saya percaya Engkau akan membuatnya semuanya menjadi benar. Pada satu hari nanti, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Hanya kau milikku di surga. Yuk sama-sama nyanyi. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Gak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Niki saja, Niki. Hanya kau milikku di surga. Ya, amin. Yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Puji. Mari bangkit berdiri. Kau tetap selamanya. Sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Teman saja nyanyikan Allah sumber. Allah sumber. Namanya Allah sumber. Allah sumber kuatku, Niki. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, saudara diberkati, amin.